wabarakatuh, Ibu-Ibu. Kami dari tim PTM Puskesmas Mokoau. Jadi hari ini kami mengundang ibu-ibu sekalian untuk pelatihan materi hari ini tentang pengukuran faktor risiko PTM. Perkenalkan, nama saya Dr. Emma, sebagai dokter di Puskesmas Mokoau. Ini Bu Nadra Naim sebagai PJ UKM Puskesmas Mokoau dan Ibu Viola sebagai PJ PTM Puskesmas Mokoau. Ya, Ibu. Baiklah Ibu-Ibu sekalian, pada hari ini kami akan membawakan materi tentang pengukuran faktor risiko PTM. Jadi yang pertama akan membawakan materi itu saya, Dr. Emma. Iya. Jadi ada kondisi atau syarat untuk mengukur berat badan. Yaitu kita bisa pakai ini namanya timbangan injak, ada juga namanya timbangan digital. Jadi dia sudah dikalibrasi terlebih dahulu, jadi dipastikan bahwa alatnya dalam kondisi bagus dan akurat hasilnya ya. Terus alatnya kita nanti letakkan di lantai yang keras rata, kita posisikan nanti ada garis, angkanya itu harus di 0 ya. Dan ketika kita mengukur matanya kita nanti itu tegak lurus dengan skalanya ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti yang kita mau ukur pesertanya ya atau kliennya itu nanti berdiri tegak dengan posisi pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun dan tanpa alas kaki. Dan kalau kita baca hasilnya, matanya kita itu tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Mungkin bisa langsung kita praktekkan ya. Jadi ini kita simpan, ini lantainya rata ya, lantainya rata. Kemudian kita pastikan ini ada warna merah yang angkanya itu jadi 0 ya, jadi 0. Pastikan jadi 0. Kemudian bisa salah satu ya naik ke atas di sini boleh. Tolong dibuka alas kakinya. Ibu tidak ada HP ya, tidak ada ini ya semua ya. Oke, silakan naik Ibu. Berdiri tegak, matanya ke depan, dan kita posisinya kita itu tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi berat 71, jadi kita tegak lurus dari Ibu. Ya sudah Ibu. Terima kasih. Akan dipakai lagi. Ya, jadi ibu-ibu itu tadi pengukuran. Cara pengukuran berat badan ya. Ya, jadi ibu-ibu hari ini materi tentang pengukuran faktor risiko PTM, yaitu salah satunya deteksi dini obesitas. Salah satu caranya dengan pengukuran tinggi badan, berat badan, tingkat perut. Saya akan membawakan bagaimana pengukuran berat badan ya. Sebelumnya ini sudah pada tahu belum apa ini namanya? Ya, jadi kalau kita mau mengukur berat badan kita pakai timbangan. Iya. Jadi ada kondisi atau syarat untuk mengukur berat badan. Yaitu kita bisa pakai ini namanya timbangan injak, ada juga namanya timbangan digital. Jadi dia sudah dikalibrasi terlebih dahulu, jadi dipastikan bahwa alatnya dalam kondisi bagus dan akurat hasilnya ya. Terus alatnya kita nanti letakkan di lantai yang keras rata, kita posisikan nanti ada garis, angkanya itu harus di 0 ya. Dan ketika kita mengukur matanya kita nanti itu tegak lurus dengan skalanya ya. Bagaimana caranya? Jadi nanti yang kita mau ukur pesertanya ya atau kliennya itu nanti berdiri tegak dengan posisi pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun dan tanpa alas kaki. Dan kalau kita baca hasilnya, matanya kita itu tegak lurus dengan jarum penunjuk angka
timbangan. Mungkin bisa langsung kita praktekkan ya. Jadi ini kita simpan, ini lantainya rata ya, lantainya rata. Kemudian kita pastikan ini ada warna merah yang angkanya itu jadi 0 ya, jadi 0. Pastikan jadi 0. Kemudian bisa salah satu ya naik ke atas di sini, boleh. Tolong dibuka alas kakinya. Ibu tidak ada HP ya, tidak ada ini ya semua ya. Oke, silakan naik Ibu. Berdiri tegak, matanya ke depan, dan kita posisinya kita itu tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi berat 71, jadi kita tegak lurus dari Ibu. Ya sudah Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kader, perkenalkan nama saya Viola, salah satu staf di Puskesmas Palau, penanggung jawab program penyakit tidak menular. Hari ini sama-sama kita akan belajar bagaimana caranya mengukur tinggi badan. Ya, karena yang lalu sudah dijelaskan sama Dr. Emma cara mengukur berat badan. Sekarang kita mengukur caranya bagaimana masyarakat supaya tahu tinggi badannya. Nah, untuk mengukur tinggi badannya ada nama alatnya, itu mikrotoa. Seperti yang bisa dilihat ini. Itu alat mikrotoa, itu alat ukur tinggi badan 2 meter. Nah, alat ukur tinggi badan 2 meter atau mikrotoa ini harus diletakkan di dinding yang tegak lurus dengan lantai. Terus kita harus tarik kilometernya sampai 2 meter ke atas sampai menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah angka 0 nih kita tarik kitanya ke atas, kita rekatkan nih pakai lem atau lakban. Nah, terus hasil pengukurannya dibaca pada garis merah dengan ketinggian 0,1 cm. Nah, ibu-ibu salah satunya mungkin bisa ada yang mau praktek cara mengukur tinggi badan. Oke, silakan. Nah, jadi posisinya kalian harus berdiri tegak lurus pada dinding dan lantai. Nah, pastikan tumit, tangan, pundaknya rapat dengan dinding. Nah, kader, tarik kitanya, tarik mikrotoanya sampai menunjukkan angka merah di puncak kepalanya klien. Terus kita ukur, kita lihat di angka berapa pita merahnya menunjukkan angka di alat mikrotoa ini. Nah, untuk kliennya tersebut sekarang itu berada di angka 159 cm. Nah, ibu-ibu, jadi begitu caranya untuk mengukur tinggi badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ya ibu-ibu. Sekarang saya akan membawakan cara pengukuran lingkar perut. Nah, lingkar perut di sini. Lingkar perut di sini kita akan menggunakan alat yang namanya pitameter. Di sini ibu-ibu banyak ya yang pakai yang alat seperti ini. Bisa kalau tidak ada alat seperti ini yang langsung seperti ini, bisa kita gunakan sentimeter yang bisa kita pakai untuk menjadi baju. Nah, kemudian untuk mengukur lingkar perut itu juga gunanya untuk mendeteksi ini faktor risiko PTM atau penyakit tidak menular. Di antaranya itu yang terjadi pada kita obesitas ya. Obesitas itu berat badan yang berlebih, tapi bisa diukur dari lingkar perut. Jadi kita menggunakan alat ini. Perlu ibu-ibu kader ketahui bahwa cara pengukuran lingkar perut ini kita mulai dulu pada peserta atau pasien kita, ibu yang bapak-bapak atau ibu-ibu yang akan diukur lingkar perutnya itu usahakan kita berada di tempat yang tertutup. Di mana kan tempat yang tertutup itu karena pasien itu kita akan membuka pakaiannya bagian perut ya untuk mengetahui tingkat akurasi pengukuran itu. Jadi sebaiknya pakaiannya dibuka di bagian pinggang sini ya. Adapun kalau dalam situasi tidak ada tempat yang tertutup, kemudian pasien tersebut atau ibu tersebut, bapak tersebut tidak bisa
pakaiannya, usahakan pakaian yang dipakai itu agak tipis. Jadi untuk mengukurnya tidak terlalu tebal pakaiannya ya. Jadi pakaiannya harus tipis. Nah, kemudian cara pengukuran itu bisa kita langsung praktekkan sama ibu ini mungkin. Ayo kita maju dulu sini. Yang ini coba kita perhatikan di sini ya. Kita perhatikan. Kemudian cara mengukurnya dengan menggunakan pita meter, kita mengukur dulu. Kita melihat dulu bagian tengah itu ujung tulang rusuk ya. Itu tulang rusuknya ini ya. Jadi bagian sini. Ujung tulang rusuk. Kemudian yang kedua kita melihat lengkung tulang panggul ya. Lengkung yang ini, ujung ini dan pas gini. Ya, Ibu lihat ya. Nah, kita mengukurnya pas di tengah. Di tengah sini. Jadi pita meternya kita letakkan di sini, di tengah ini. Kemudian kita menarik pita meter dan bertemu di ujung sini. Ya, Ibu kader ya, lihat ya. Jadi pertemuannya di sini. Kalau mempunyai perut yang agak gendut seperti bapak-bapak yang agak turun perutnya, jadi kita mengukur yang di bagian pas yang pas ini, yang gendutnya ini toh. Baik, terima kasih. Nah, ini kita sudah dapatkan 92. Baik Ibu, tadi kan sudah dipraktek mengukur lingkar perut Ibu. Jadi kita sudah dapatkan tadi nilainya 92. Di sini Ibu untuk lingkar perut yang beresiko untuk terkena penyakit tidak menular, untuk laki-laki itu lebih dari 90 cm ya. Lebih dari 90 cm lingkar perutnya. Kemudian untuk perempuan itu lebih dari 80. Nah, tadi kita sudah dapatkan 90, berarti mungkin bisa Ibu saya berarti ini sudah lewat dari 80 lingkar perutnya. Baiklah, dari sekian pengukuran tadi yang kita sudah pelajari, ada berat badan, ada tinggi badan, kemudian lingkar perut. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita melanjutkan untuk praktek yang untuk mengukur tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jadi sekarang kita lanjutkan dengan prakteknya. Ibu kader praktek dulu berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar perut. Oke, kita mulai dari pengukuran berat badan. Oke. Ya. Silakan Ibu, dibuka dulu alas kakinya. Naik. Di kaki. 149. Jadi pas di tengah ya. Ini yang ujungnya di tengah. Sini. Jadi kita mengukur. Ya, ketemunya di sini. Ya, begitu ya Ibu. Nah, ketemunya di sini, jadi mengukurnya di sini. Oke? Pas. 73,5. 73,5. Oke. Ya, jadi ibu-ibu kader tadi sudah langsung praktek ya materi hari ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan bisa kita langsung praktekkan nanti pas di posyandu ya. Sudah pada mengerti kan? Iya. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya dan bantuan hari ini. Kami dari tim TTM mengapresiasi dan berterima kasih sekali. Semoga kita bisa lebih bekerja sama lagi dalam kegiatan-kegiatan berikutnya posyandu kita.